Oke, langsung aja kita bongkar siapa pemegang saham terbesar di dunia saat ini. Halo teman-teman, welcome back to YouTube channel ABR TV. Hai pemirsa ABR TV, selamat datang kembali di channel yang penuh dengan pengetahuan sejarah. Topik kita hari ini menarik banget, yaitu tentang siapa pemegang saham terbesar di dunia. Percaya atau enggak, ada sosok tajir melintir yang hartanya berasal dari kepemilikan saham di berbagai perusahaan raksasa. Yuk langsung kita bahas saja. Perlu diketahui, pemegang saham terbesar di dunia bukan dihitung berdasarkan total kekayaan mereka, melainkan berdasar kepemilikan saham di perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham. Jadi, meskipun ada orang tajir dengan harta warisan melimpah, kalau mereka nggak punya saham perusahaan publik, mereka nggak masuk hitungan kita hari ini. Nah, sebelum kita bahas siapa pemegang saham terbesar, ada baiknya kita bedain dulu antara investor dan pemegang saham terbesar. Investor saham itu siapa aja yang memiliki saham di perusahaan publik. Bisa investor institusional, kayak bank atau asuransi. Sedangkan pemegang saham terbesar adalah pihak yang punya porsi kepemilikan saham terbanyak di sebuah perusahaan publik tertentu. Jadi bisa aja pemegang saham terbesar ini cuma punya saham di satu perusahaan, tapi jumlahnya super fantastis. Oke, langsung aja kita bongkar siapa pemegang saham terbesar di dunia saat ini. Berdasarkan beberapa sumber yang telah kami riset sebelumnya, gelarnya dipegang oleh Warren Buffett, kakek legendaris dari Omaha, Nebraska. Ini dikenal sebagai investor value investing yang sukses. Perusahaannya, Berkshire Hathaway, memiliki saham di berbagai perusahaan besar seperti Apple, Coca-Cola, dan Bank of America. Total kepemilikan saham diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar Amerika. Warren Buffett adalah sosok yang sangat dikenal di dunia investasi. Julukan yang dikenal adalah Oracle of Omaha atau peramal dari Omaha. Karena rekam jejaknya yang luar biasa, sukses dalam memilih investasi. Yuk kita simak profil lengkapnya. Lahir di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat pada 30 Agustus 1930. Sejak muda sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia bisnis dan investasi, dan pernah bersekolah di Columbia Business School, tapi memilih keluar karena lebih tertarik dengan gaya investasi Benjamin Graham dan David Dutt, dan memulai karir investasi dengan kemitraan Buffett Partnership Ltd yang sukses menghasilkan keuntungan yang besar. Filosofi investasi Buffett dikenal sebagai value investing. Prinsipnya adalah membeli saham perusahaan under value di bawah harga intrinsic dengan prospek jangka panjang yang bagus. Dan beliau lebih memilih berinvestasi pada perusahaan yang mudah dipahami, memiliki manajemen yang kompeten, dan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dan Buffett menganjurkan investasi jangka panjang dan menghindari ikut-ikutan tren pasar saham yang fluktuatif. Perusahaan asuransi bernama Berkshire Hathaway yang dibelinya pada tahun 1965 menjadi kendaraan investasi utama Buffett. Berkshire Hathaway kemudian berkembang menjadi perusahaan holding yang memiliki banyak anak perusahaan dan saham di berbagai perusahaan publik ternama. Dan beberapa perusahaan yang sahamnya dimiliki Berkshire Hathaway antara lain Apple, Coca-Cola, Bank of America, dan American Express. Selain dikenal sebagai investor yang sukses, Buffett juga dikenal sebagai filantropis yang dermawan. Bersama Bill Gates, ia menggagas Giving Pledge,
sebuah gerakan mengajak para miliarder untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaan untuk amal. Warren Buffett dianggap sebagai salah satu investor paling berpengaruh di dunia. Filosofi investasinya dan kesuksesan menjadi inspirasi bagi banyak investor lainnya. Dan ia membuktikan bahwa investasi jangka panjang dengan pendekatan value investing bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Warren Buffett dikenal sebagai sosok yang dikagumi di dunia bisnis investasi. Namun, seperti kebanyakan figur publik, tentu ada sisi lain dari dirinya yang mungkin tidak banyak diketahui. Mari kita bahas beberapa kontroversi yang pernah menyelimuti Oracle of Omaha ini. Beberapa pihak mengkritik gaya investasi Buffett yang terkadang dianggap terlalu agresif, misalnya saat mengambil alih perusahaan dengan tuduhan melemahkan posisi tawar perusahaan target. Buffett kerap dianggap sebagai figur yang berseberangan dengan Wall Street, namun ia juga pernah melakukan kerjasama dengan bank-bank investasi besar seperti Goldman Sachs yang menimbulkan pertanyaan tentang konsistennya. Meskipun dikenal hemat dan mengelola perusahaan, Buffett pernah dikritik karena mengandung kompensasi tinggi untuk para CEO di perusahaan yang sahamnya dimiliki Berkshire Hathaway. Beberapa pihak mempertanyakan efektivitas filantropis Buffett. Kritikan menyatakan bahwa struktur donasinya lebih bertujuan untuk mengurangi beban pajak ketimbang memberikan dampak sosial yang signifikan. Berkshire Hathaway dikritik karena kurangnya keberagaman dalam dewan pimpinannya. Hal ini menjadi sorotan terutama di tengah meningkatnya kesadaran tentang inklusi dan diversitas. Penting untuk dicatat bahwa kontroversi ini merupakan pandangan tertentu pihak dan tidak mengurangi kesuksesan Buffett secara keseluruhan. Namun, membahas sisi gelap ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang sosok legendaris ini. Warren Buffett adalah sosok yang kompleks. Ia jenius investasi yang dikagumi, namun juga pernah diwarnai kontroversi. Mengenal sisi gelap ini membantu kita melihat sosok Buffett secara lebih objektif dan menyeluruh. Selain Warren Buffett, ada beberapa investor lain yang juga masuk jajaran pemegang saham terbesar di dunia. Misalnya Elon Musk dengan Tesla dan SpaceX, Jeff Bezos dengan Amazon. Kepemilikan saham yang besar oleh investor-investor tajir ini tentu saja punya dampak yang signifikan. Mereka bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan dan keputusan investasi mereka juga bisa menggerakkan pasar saham. Jadi, pemirsa ABR TV, itulah tadi pembahasan tentang pemegang saham terbesar di dunia. Ternyata di balik kesuksesan perusahaan-perusahaan raksasa, ada sosok-sosok investor cerdas yang memegang kendali kepemilikan saham. Wah, dunia bisnis emang gak pernah sepi dengan cerita menarik ya. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel ABR TV untuk mendapatkan konten sejarah seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.